Hey, what's up guys? Dalam episode kali ini gue pengen nge-share sama lo tentang pentingnya lighting source dalam proses paint correction. Akan sedikit teknikal sih, tapi gue berharap bakal berguna dan fun buat lo semua. So let's get started. Nah, yang namanya mobil dipakai itu pasti akan ada swirl, scratches, kotoran nempel, termasuk kotoran burung, aspal, segala macem lah. Nah, itu terjadi juga karena proses pencucian dan pengeringan yang salah. Nah, untuk ngebersihin kotoran yang ada di atas permukaan itu bisa dengan cara cuci, clay, cleaner wax, nge-wax segala macem lah ya. Nah, untuk ngebersihin kotoran yang di bawah permukaan seperti swirl scratches, deep scratches, sanding marks itu kita butuh paint correction. Untuk melakukan proses paint correction yang benar dan ngelihat defect, jadi kita tahu apa yang kita kerjain itu butuh different kinds of lighting source, not from one lighting source, from different kinds of lighting source dan juga different angles. Jadi sudutnya juga pengaruh untuk melihat defect itu secara maksimal. Bentar lagi gue akan kasih tahu lighting source apa aja yang gue pakai biasa buat kerja. Stay tune terus. LED tipe ini cocok banget untuk ngelihat defect secara general. Warnanya netral, terang banget, dan nggak bikin panas. Good all around lighting source. LED strip ini lebih ditujukan untuk ngelihat water spot, tapi sebenarnya oke banget untuk ngelihat scratch seperti yang lo bisa lihat sekarang. Rupes Torch is one of the best tools karena dia portable, enteng, kecil, dan lo bisa lihat sendiri kehebatan dia reveal defect. Small but pack a punch. LED 3 watt ini fokus banget. Fungsi utamanya adalah untuk quality control setelah moles tapi sebelum coating. Karena dia fokus banget, jadi bisa ngeliat sampai ke tingkat maring atau baret yang paling halus sekalipun. Nah guys, dari defect yang tadi udah dilihat dari beberapa lighting source dan dari beberapa angle, if semua itu jadi informasi yang akan gue cerna di otak gue buat tahu gue harus approach paint correction itu gimana. Apakah gue perlu compounding, apakah gue perlu finishing polish, apakah bisa dengan finishing polish doang, apakah gue perlu compounding. Karena detailing itu all about preserving clear coat ya, lo nggak mau ngebotakin cat orang gitu. Jadi kalau ini sebenarnya cuma perlu one step paint correction, nggak perlu di compounding, buat apa gitu? Karena compounding kan pasti agresif, dan yang namanya agresif itu pasti akan ngikis clear coat lebih banyak. Jadi kalau misalnya dengan cat yang typical Nissan itu soft gitu, biasanya sih dengan finishing polish atau dengan polish aja itu udah bisa bagus gitu hasilnya. Ada kira-kira ya 85-90% correction udah oke lah gitu. Nah, cuman ntar gue akan coba dari pengalaman gue sih yang kalau model defect kayak begini sih kayaknya sih kurang maksimal ya kalau di one step polish doang. Jadi gue akan coba dengan light compounding dan di finishing. Setelah itu gue akan kasih lihat ke lo before afternya. So, here it is. Yang lo lihat di sini adalah hasil setelah compounding dan polishing, atau biasa disebut two stages paint correction. Yang juga udah dicek pakai oil remover. Jadi hasilnya benar-benar pure, nggak ada filler. Basically what you see is what you get. Setelah gue tahu hasilnya udah oke banget dari beberapa lighting source, berarti two stages paint correction ini akan gue lakuin ke seluruh panel, dan setelah itu baru siap untuk glass coating. So that's it guys, sedikit tentang lighting equipment yang biasa AutoHit pakai. Semoga bisa berguna buat lo para detailers yang masih kesulitan mencari lighting equipment yang tepat buat lo kerja detailing supaya lebih efektif. Jangan lupa subscribe ke YouTube channel ini dan follow gue di Instagram @AutoHit. See you guys in the next video.